Oke, kita jumpa lagi ya. Sekarang kita sampai di materi range sebagai pelengkap dari materi Kotlin Control Flow kita. Secara singkat yaitu range itu adalah fungsi yang unik ya teman-temannya di Kotlin, di mana dia itu bisa mencetak nilai awal sama nilai akhir. Misalnya seperti ini. Ini ada variabel yang namanya range integer. Dia diberi tipe data range dengan rentang 1 sampai 10. Nah, ini cara penulisannya itu ada dua cara. Pertama dengan titik 2 kayak gini ya. Atau dengan menggunakan range to. Seperti itu. Kemudian tuliskan range-nya di sini sampai berapa. Nah, untuk mencetaknya kamu menggunakan ini ya, perorangan for each. Nah, ini kenapa it jadi ini karena for each menggunakan salah satu fungsi lambda function di Kotlin. Nanti mungkin kita bahas bareng-bareng ya di materi berikutnya. Tapi dia menggunakan it karena ini kalau kamu lihat ya di sini ada it titik 2 integer. Ini bisa diganti misalnya mau diganti range integer, nanti di sini juga diganti dengan range integer. Seperti itu, karena ini menggunakan tadi namanya lambda function. Kalau kita cetak hasilnya di konsol akan seperti ini. 1 sampai 10. Nah, berikutnya kamu juga bisa merubah stepnya. Kalau ini kan stepnya default itu 1 ya. 1, 2, 3, 4 kan 1. 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3 tambah 1, 4 gitu. Nah, kalau ini kita tambahin step 2, maka si compiler akan melewati sebanyak dua angka ya. Ini 1, 3, 5, 7, 9 gitu. Untuk setiap anggota di range ini. Nah, itu kan kalau increment ya istilahnya. Nah, kalau decrement gimana? Kalau decrement itu kita nggak menggunakan titik-titik lagi, titik 2 lagi seperti ini. Ini ya, nggak kayak gini lagi, tapi langsung menggunakan down to. Kalau kamu nyoba misalnya, aku mau nyoba nih 10 titik 1 kan sama ya. Kalau dibalik kan 1 titik 10 outputnya 1 sampai 10. Nah, kalau gini gimana? Kalau ini nanti dia nggak mencetak apa-apa karena nanti dikasih suggestion oleh IDE-nya untuk mengganti dengan down to biar lebih gampang gitu. Untuk mencetaknya juga sama, pakai for each dan menggunakan lambda function ini. Berikutnya down to juga bisa kita kasih step ya. Stepnya bisa di custom berapa aja. Misalnya kita kasih step 2 di sini berarti dia akan melewati sebanyak dua angka ya, 10, 8, 6, 4, 2 sampai habis sesuai dengan jarak yang telah ditentukan atau range yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, yang unik ternyata si range ini juga bisa mengakomodasi fungsi tipe data char ya atau karakter. Misalnya di sini ada A range to G. Kalau kita cetak di sini ya, dicetak hasilnya A, B, C, D, F, G. Ada yang tahu nggak kenapa range ini bisa melakukan fungsi ini menggunakan char ini? Kalau kamu udah menyimak materi Kotlin fundamental mungkin nanti udah bisa jawab ya, soalnya ini kan kalau char sebenarnya dia mewakili dari Unicode ya, misalnya A berarti Unicode-nya misalnya 0001 gitu, terus kalau B 0002 gitu, jadi sebenarnya dia integer cuman tersembunyi di balik huruf gitu, gampangnya gitu. Kalau di char juga bisa dikasih ini ya, bisa dikasih step. Jadi bisa dilewati kayak yang tadi lah. A sampai G kalau stepnya 2 berarti A, C, G.
Gitu. Oke, mungkin kita langsung loading aja di IDE-nya biar lebih paham lagi. Kalau kamu buka IDE-nya terus bikin Kotlin kelas baru, misalnya range. Coba di sini dikasih main function dulu, val range, misalnya 1 sampai 10. Nah, untuk mencetaknya jangan kayak gini ya. Kalau kayak gini nih nanti yang tercetak itu bukan anggotanya, tapi yang tercetak itu ini. Nih, coba ya. Tuh, malah 1.10 yang tercetak ke dalam konsol. Tapi harus menggunakan tadi for each. Nah, ini kan ada it ya. Nih, it integer, misal diganti range juga bisa sih. Gini nanti print apa range gitu, hasilnya sama aja. Tuh, aman. Ini kan harusnya huruf besar ya pertamanya. Kita rubah default aja deh, nggak apa-apa. Pakai it biar gampang. Nah, kalau mau kasih step, tinggal kasih step aja. Stepnya misal 2. Tuh, akan dilewati sebanyak 2 angka ya. Nah, ini dengan titik-titik. Kalau mau ini juga bisa pakai down to kayak gini. Hasilnya juga sama persis. Oh, sorry, ini bukan down to berarti ya. Range to. Nah, sorry, kebalik. Tuh, kasih step 2 misalnya, atau 3 deh, beda-beda. Tuh, sama aja ya. Nah, untuk mengecek stepnya ini kamu bisa menggunakan di gini aja, print range titik step. Nanti akan ketahuan stepnya berapa. Tuh, stepnya ini harusnya print lan ya. Tuh, stepnya 1 ya, jadi kayak gitu. Terus untuk fungsi ke bawahnya atau down to kayak gini aja, down to harusnya ini 10, ini 1, 10 sampai 1. Tuh, wah, ini print lan malah panjangan. Nah, 10 sampai 1 kasih step juga sama aja, misalnya stepnya 3. Tuh, sama ya. Nah, kemudian kita nyoba yang itu ya, yang menggunakan char, misalnya A sampai J. Stepnya defaultnya itu 1 ya. Oh, bukan down to, berarti ini range to. Nah, kayak gini. Oke, mungkin sampai sini dulu ya materi tentang range ini. Semoga kamu paham ya. Nanti juga ini dipakai di codingan Android juga kadang pakai ini sih. Nggak sering banget, tapi kadang ada dibutuhkan. Jadi nggak ada salahnya kalau kita belajar tentang range ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih. Dadah.